Shalom, selamat malam. Hari ini kita bahas sharing firman 5785 PH. Seri yang pertama ya. Nah, ini mengingatkan aja ya. Ini 5780 itu seri mulut. Nanti sampai 89. Ya, 80 itu P mulut. Ya, untuk mengingatkan saja, waktu 5780 itu mulut adalah pintu hati. Ya, itu perkataan Tuhan. Nah, terus kalau 81 itu P Alep, tahun Tuhan mengajar, tongkat Tuhan, dan lain-lain 4 seri. Kalau 5782 P Bet, rumah iman yang baru. Ya, terus ada berapa ya? 8 seri. 5783 5 seri itu P Gmail. 5783 murid yang hidup di dalam kemerdekaan ya. Terus yang kemarin 5784 3 seri P Dalet, tahun mulut pintu, itu artinya pintu yang terbuka. Nah, hari ini 5785 P Hei. Nah, He itu nafas Allah yang keluar dari mulut Allah, nafas Allah gitu ya. Oke, sekarang kita belajar ya. Saya mau share screen sebentar ya. Kelihatan nggak share screen-nya nih? Oke, ini share screen-nya itu 5785 P Hei. Nah, seperti biasa P itu mulut sebelah kanan itu ya, yang hurufnya bengkok itu ya. P 80. Nah, Hei itu 5. Ya, Hei itu 5, lambangnya seperti itu ya. P Hei. Nah, kita lihat P-nya mulut. Oke, sekarang Hei-nya yang kita lihat ya, sebentar ya. Nah, ini Hei. Hei itu artinya di dalam bahasa Ibrani itu ya, itu pengertiannya orang mengangkat tangan. Oh ya, ini gambaran, ini arti-arti saya ngambilnya itu dari webnya di YouTube Hari Tuhan ya. Saya ambilnya dari sana. Oke, ini Hei ya. Hei, orang mengangkat tangan. Itu ya, gambarnya Hei seperti ini artinya nih ya. Nah, oke, sekarang kita maju lagi. Maju lagi sebentar. Maju lagi. Nah, ini lihatlah, belum, sebentar ya. Ini lompat-lompat teman. Sebentar ya. Orang angkat tangan. Nggak urut soalnya ini. Sebentar ya. Oke, jadi Hei itu hurufnya yang sebelah kiri itu terdiri dari itu Dalet, yang seperti kemarin pintu itu ya, yang kayak pistol ini ya, Dalet, terus ditambahi koma kebalik ini di bawahnya yang kayak pistol itu, yang sendirian itu koma kebalik, itu namanya Yod. Nah, jadi Hei itu perpaduan, penggabungan dari Dalet sama Yod. Ini ya. Nah, itu namanya Hei gitu ya. Nah, kalau Hei itu artinya itu bisa diartikan lihatlah. Gitu ya. Tadi kan orang angkat tangan. Tapi juga bisa diartikan lihatlah. Nah, tapi di tradisi Yahudi, Hei itu artinya nafas. Nafas itu bisa pewahyuan, bisa saya tambahin ya dari kita ya, bisa rema, bisa hikmat, dan itu bisa terang Elohim. Itu di tradisi Yahudi mengartikannya kalau Hei itu seperti itu. Ya. Nah, terus sekarang kita lihat di Mazmur. Nah, Mazmur 33 ayat 6.
Oleh firman YHWH ini Tuhan ya, huruf besar semua, nama diri YHWH itu Tuhan ya. Langit dijadikan dan nafas mulutnya seluruh pasukan-pasukan mereka. Nah, nafas ini itu diartikan kalau di dalam bahasa Ibraninya itu roh. Artinya roh di sini. Roh diterjemahkan jadi nafas. Ya, ruah tulisannya, roh. Ya, diterjemahkan jadi nafas. Jadi oleh nafas yang keluar dari mulutnya seluruh pasukan-pasukan mereka. Ya, jadi nafas itu kalau bahasa Ibraninya itu berarti roh. Berarti yang keluar dari mulut Allah itu roh. Itu cuman perlambangan ya teman. Karena Tuhan itu roh, dia nggak butuh bernafas untuk hidup. Ya, dia nggak butuh bernafas untuk hidup. Cuman ini melambangkan nafas adalah kehidupan. Gitu ya. Nah, jadi yang keluar dari mulutnya, maksudnya begitu, itu perlambang. Jadi dia, Allah itu adalah roh itu sendiri gitu ya. Nah, terus kita lihat. Sebentar. Nah, ini lompat-lompat share screen-nya ya. Nah, ini. Oleh firman Yahweh langit dijadikan dan roh. Nah, kalau ini pakai roh di terjemahan lainnya ya. Tadi pakai napas, tapi di terjemahan lainnya pakai roh. Dua-duanya benar ya. Nah, kalau di tradisi Yahudi kitab Talmud yang Talmud itu teks suci di dalam tradisi Yahudi rabbinik zaman dulu ya, yang dipakainya ya. Nah, roh itu juga berarti nafas mulutnya. Jadi he itu artinya hembusan nafas Allah. Nah, itu he. Atau roh Allah. Gitu ya. Nah, itu di dalam tradisi kitab Talmud, kitab suci orang Yahudi. Itu ya. Jadi he itu kalau diucapkan itu seperti napas yang keluar. Ada hawa keluar dari mulut kita. Hei gitu ya. Namanya itu huruf peta namanya. Ya. Ya jadi PH adalah nafas Allah, itu adalah lambang kehidupan. Ya, lambang kehidupan dan itu adalah Roh Kudus yang keluar dari mulut Allah, itu lambang kehidupan karena Allah itu adalah hidup sendiri, yaitu Roh Kudus itu. Ya. Nah, roh nafas Allah yang keluar dari mulut Allah itu juga adalah firman kebenaran yang kita terima. Ya, yaitu Roh Kudus kebenaran yang kita terima itu berupa rema, hikmat, pewahyuan, kehendaknya. Nah, kehendaknya itu di dalam itu adalah perintah dan janji. Dan itu semua adalah yang namanya terang. Ya, itu semua adalah yang namanya terang, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita menerima nafas Allah, itu berarti kita menerima kehidupan. Ingat waktu Adam dan Hawa ya. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan gini, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi dihembuskan masuk ke dalam hidung tanah liat itu, makanya jadilah manusia Adam. Nah, jadi itu dihembuskan nafas hidup itu, dihembuskan roh Allah itu sendiri, gitu ya. Roh itu adalah kehidupan. Di perjanjian baru juga ada ya kata-kata itu ya. Oke, sekarang kita lihat Ayub 33 ayat 4 dikatakan gini. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, di dalam Ayub dikatakan nafas yang maha kuasa. Nah, jadi kalau berbicara nafas itu berbicara di bahasa Ibraninya ruah, roh. Roh juga maksudnya gitu ya.
Jadi roh adalah kehidupan. Ya, roh Allah, ya dilambangkan nafas Allah. Jadi kalau menghembuskan berarti ada roh keluar dari mulut Allah. Nah sebenarnya Allah ini kan roh, gak punya mulut, juga gak butuh nafas untuk hidup sebenarnya. Jadi semua itu ada perlambangan supaya kita gampang mengertinya. Gitu ya. Nah, waktu manusia pertama itu hidup, waktu itu dihembuskan melalui mulut nafas Tuhan, berarti manusia itu mulai hidup, manusia itu mulai mempunyai roh. Nah, sekarang kita lihat, waktu manusia hidup mempunyai berapa roh? Gitu ya. Nah, kita lihat di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Nah, ini yang dimaksud mati ini kita mesti tahu. Karena toh pada waktu itu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan dan dia tidak mati secara fisik. Dia tetap hidup. Nah, jadi yang dimaksud mati itu adalah keterpisahan dia dengan Allah. Manusia dengan Allah. Terus diusir di Taman Eden. Nah, kita lihat ketahuannya waktu di Perjanjian Baru. Saya bacakan kisah 19, kisah para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah ini kelihatan. Jadi waktu mereka terima Tuhan Yesus, berarti kan pemulihan terjadi. Nah terus kan ditanyain, apakah kamu sudah terima Roh Kudus? No, berarti kan Roh Kudus tidak ada di dalam diri orang yang belum percaya. Nah, berarti yang dimaksud Adam dan Hawa waktu makan buah pengetahuan itu mati, itu adalah Roh Allah, Roh Kudus yang asalnya itu bersama dengan roh manusia, dia keluar. Jadi manusia itu sudah tidak mendapat supply dari Roh Kudus lagi. Makanya dibilang mati. Jadi kematian manusia itu ada dua. Mati ketika roh Allah itu keluar, terpisah. Dan mati yang kedua selama-lamanya nanti. Setelah pengadilan, nah itu masuk surga apa neraka. Nah itu mati kedua yang selama-lamanya. Nah itu yang kita mesti tahu, ada dua kematian setiap manusia. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus itu pemulihan terjadi. Makanya di kisah 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah karena hanya pribadi Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang bisa memulihkan manusia. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita didamaikan oleh Allah, oleh surga, oleh Allah Bapa. Makanya Roh Kudusnya masuk. Balik lagi seperti dulu. Roh Kudus ada bersama-sama dengan roh manusia itu. Ya, di dalam diri kita. Ya. Nah, kita lihat. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan gini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lah ini hidup pemulihan. Setelah terima Tuhan Yesus, nah ini diutus, Roh Kudus diutus kembali masuk di dalam tubuh kita. Yang tubuh kita adalah bait Allah. Kita punya roh manusia kan? Nah ini Roh Kudus diutus masuk di dalam kita. Jadi roh kita mempunyai dua roh. Nah itu pemulihan. Gak ada Roh Kudus ya gak ada pemulihan. Karena Roh Kudus itu yang menginsafkan tugasnya. Ya melalui apa? Melalui ini tadi Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti ada hubungan intim. Setelah ada Roh Kudus, baru Tuhan Yesus, Bapa berbicara melalui Tuhan Yesus,
Dan Roh Kudus bisa mengingatkan, kita sudah dengar melalui Roh Kudus. Nah, itu yang dinamakan pemulihan. Ya, pemulihan. Nah, diperkuat lagi, Roma 8 ayat 16 dikatakan gini, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sini jelas di Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Berarti di dalam kita ada dua roh. Roh manusia yang jati diri kita sendiri. Dan Roh Kudus yang tadi diutus Bapa. Ya, waktu kita dipulihkan, kita terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu diutus masuk di dalam kita. Dan dia mengajarkan, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Berarti habis terima Roh Kudus, dia di posisi Maria. Mendengarkan terus perkataan Tuhan, dan Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, itu Roh Kudus itu. Tugasnya yang pertama setelah pemulihan, menarik kita untuk pribadi kita dipulihkan, supaya segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, kembali kepada ciptaan awal kita dibentuk. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang tidak suka firman, yang dia benar-benar tidak belajar tentang Alkitab dan dengar-dengaran sama Tuhan, dan itu ada dua. Kristen KTP, yang belum ada Roh Kudusnya, yang Kristen bukan lahir baru, atau Roh Kudusnya nggak aktif di dalamnya. Gitu ya. Nggak aktif, saya juga nggak paham, tapi yang jelas nggak aktif itu ya mungkin awalnya lahir baru, di tengah-tengah dia tidak intim lagi dengan Tuhan Yesus, mungkin seperti itu ya, tidak intim dengan Tuhan. Tapi dipastikan kalau ada Roh Kudus dan itu aktif, pasti dia terus membawa kita kepada Yosua 1 ayat 8, posisi Maria merenungkan firman itu. Ya, itu jelas. Yohanes 15 ayat 26, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu di dalam diri kita itu bersaksi. Bersaksi itu dia mengajar tentang aku, Tuhan Yesus, firman. Jadi firman aja yang Roh Kudus terus ajarkan kepada kita. Dan itu dikatakan pengajarannya itu bersaksi. Jadi ini benar-benar satu kejadian yang Roh Kudus benar-benar lihat. Sang firman itu kayak gimana. Nah, itu yang namanya dia mengajarkan kepada kita. Nah, itu yang namanya bersaksi. Ya, tanpa Roh Kudus bicara, itu bersaksi mengajar, kita pasti tidak akan bisa kenal dengan pribadi Allah kita. Kalau kita nggak kenal dengan yang kita sembah, ya kita nggak bisa nyembah. Kita nggak bisa nyembah dengan yang tidak kenal, nggak bisa. Ya, nah itu intronya mengenai nafas Allah itu Roh Kudus yang dihembuskan kepada kita. Jadi sekarang kita tahu ini gambarannya. Waktu Adam dan Hawa pertama hidup, dihembuskan nafas Allah itu dihembuskan Roh Kudus. Jadi benar dia hidup sempurna, dia intim dengan Tuhan, ada dua roh. Roh manusia Adam itu ada, dan Roh Kudus, Roh Allah sendiri di dalam Adam. Dia yang ngajari Adam nanti. Ya, mengenai pribadi Sang Allah, sesembahan Adam itu, sesembahan manusia itu, awalnya itu. Ketika jatuh dalam dosa, mati. Mati berarti tidak terima supply kehidupan dari yang punya hidup, ya Roh Kudus itu. Jadi dia udah keluar, terpisah, itu mati. Ya, oke. Sekarang kita mau masuk lebih lanjut lagi ya. Oke. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini kita belajar ya.
Ini banyak penggambaran-penggambaran perlambang-perlambang ya, supaya kita mengerti. Jadi perlu benar-benar roh Allah melayang-layang. Kan susah ini diartikannya. Karena sebenarnya roh itu menempatin seluruh alam semesta gitu loh. Ya gak perlu dia melayang-layang, itu kan gak perlu di atas permukaan air. Cuman ini kan penggambarannya gitu ya. Ya, rohnya masa terbang melayang-layang di permukaan air kan enggak, cuman penggambarannya. Jadi bahwa dia itu pada waktu itu hadir di permukaan air, itu dia melihat, dia jadi fokus perhatiannya pada waktu itu. Itu loh. Nah, ini yang dimaksud roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, waktu itu berbentuk buminya mungkin ya. Ini berbentuk air semua. Bumi belum berbentuk dan kosong ya kan, air semua. Nah, setelah roh Allah menyelidiki, fokus melayang-layang, baru ayat 3 di ngomong berfirmanlah Allah. Ini kerjasama antara Roh Kudus, ini Sang Anak, berfirmanlah Allah. Nah, ini udah kelihatan di dalam ayat 2 dan 3 sudah ada dua pribadi. Kalau kita kan Tritunggal ya. Nah, sudah ada pribadi, roh Allah melayang-layang, terus berfirmannya Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi, Roh Kudus itu menyelidiki dulu, baru terus berfirman. Ya, nah itu kerjanya begitu. Jadi dia tahu dulu, nah terus baru dia berfirman. Itu ya. Nah, ini jelas ya. Oke, kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah ini. Roh menyelidiki segala sesuatu. Jadi sebelum keluar ucapan kalimat dari mulut Allah, itu roh Allah itu harus tahu dulu. Menyelidiki segala sesuatu. Nah, oleh pengetahuan itu, ini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, jadi ini Roh Kudus itu dia benar-benar roh Allah yang paling tahu diri Allah itu sendiri. Itu roh. Ya. Nah, jadi dia menyelidiki. Nah, ini uraian tadi. Roh itu melayang-layang. Nah, itu roh menyelidiki. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini loh, yang tadi Adam mati, ini Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman yang keluar mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang namanya hei. Firman dengan kata-kata tidak bisa dipisahkan. Yang keluar dari mulut Allah itu adalah ucapan, kata-kata, kalimat yang hidup dengan roh itu. Jadi roh yang berkalimat itu adalah nafas Allah. Dan Adam dan Hawa mati itu, firman yang keluar dari mulut Allah yang dia terima waktu hidup itu hilang, keluar dari Adam, makanya Adam mati. Jadi Adam cuma hidup karena roti saja sekarang. Setelah terima Tuhan Yesus, baru dia hidupnya sempurna manusia itu, roti dimakan, firman yang keluar dari mulut Allah dimakan juga. Roh Kudus itu masuk, baru itu dinamakan manusia hidup menurut Tuhan. Gitu ya. Nah, firman yang keluar dari mulut Allah, itu nafas Allah. Gitu ya. Cuman nafas Allahnya itu berbentuk kata-kata. Jadi kata-kata adalah kalimat yang hidup oleh roh.
Jadi kata-kata Allah yang keluar dari mulut Allah adalah kalimat yang hidup oleh roh. Jadi kata-kata itu ada tujuannya. Dan itu adalah kata-kata yang hidup. Dia bekerja. Dia nggak sembarangan gitu. Ya, oke, kita lihat lagi. Ini kita masuk perjanjian lama, perjanjian baru. Wah, saling menjawab luar biasa, teman-teman. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perjanjian lama loh, luar biasa. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, ini firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu nafasnya Tuhan. Yang ada kata-katanya ya. Melaksanakan apa yang kukehendaki. Berarti kan ada tujuannya. Ada kalimatnya gitu ya. Kalau diomong yang kukehendaki. Jadi apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah nafasnya dia. Roh kudusnya dia. Firman yang keluar dari mulut dia. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti kalimatnya Tuhan itu mengandung perintah yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Alkitab itu isinya perintah dan janji. Dan itu adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus itu yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menciptakan Alkitab. Perintah-perintah Tuhan itu. Akan kusuruhkan. Berarti ada kalimatnya. Ada tujuannya yang kita dengar itu berkalimat. Jadi bukan nafas Allah kosongan. Hembusan angin. Kita kena rambut kita goyang-goyang. Nggak ada apanya kosong. Bukan itu. Jadi nafas Allah itu roh berkalimat. Atau kalimat yang hidup. Jadi ada perintahnya di dalamnya. Ya. Jadi itu firman dan Roh Kudus kita sudah lihat. Firman itu adalah Sang Anak Tuhan Yesus, ya. Roh Kudus adalah yang menghidupkan setiap perkataan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Dan itu dua digabung namanya Roh kebenaran. Roh Kudus kebenaran. Karena kebenaran itu berkalimat. Kalimatnya, lah itu kebenaran. Dan itu adalah roh. Dan roh kebenaran itu yang mengajari kita, yang tadi dibilang itu. Roh Kudus diutus Bapa mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kita apa yang telah kukatakan kepadamu. Nah itu Roh Kudus. Nah, apa jadi konklusinya waktu Roh Kudus, roh kebenaran, kita terima nafas Allah itu. Dan itu Roh Kudus mengajar, yang kita dapat itu yang namanya rema, hikmat, pewahyuan, kehendaknya, pengenalan akan Allah. Dan itulah semua namanya terang. Dan kalau kita sudah terima itu, kita melihat terang. Dan kita melihat terang itu kita melihat wajah Kristus. Itu yang namanya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Itu wajahnya. Nah itu penggambarannya seperti itu. Rema, hikmat, pewahyuan, kehendaknya. Nah itu komplitnya seperti itu. Begitu kita terima itu namanya kita menerima pengenalan akan Allah. Ya, sifat-sifat Allah, wajah Allah. Jadi perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah kehendaknya. Dan di dalam kehendaknya itu ada perintah dan ada janji. Dan itu dituliskan semuanya di dalam Alkitab. Makanya kita waktu terima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk. Roh Kudus itulah ya mendorong kita. Haus dan lapar. Kepengen terus baca firman, kenal yang kita sembah. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia yang sudah lahir baru kalau nggak fokus sama Tuhan, dia fokus dengan keduniawian, akhirnya dia tinggalkan
untuk memburu pengenalan akan Tuhannya. Keintiman dengan Tuhannya akhirnya semakin lama semakin tipis. Dan akhirnya dia terjerat oleh penghiburan duniawi, kedagingan semuanya. Ya. Ini udah jelas. Jadi apa itu penyembahan sejati? Dari sini kita udah tahu. Melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21, siapa yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Penyembahan sejati adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perkataan Tuhan. Ya, cuman gak semudah itu. Melakukan kehendak Tuhan adalah yang namanya berbuah. Berbuah adalah hasil dari mendengar dan mengerti oleh Roh Kudus melalui pengajarannya. Ya, itulah berbuah menjadikan kita serupa dengan Tuhan Yesus. Melalui pertobatan demi pertobatan, yaitu perubahan pola pikir. Roma 12 ayat 1 dan 2, itu penyembahan di perjanjian baru. Oke? Jadi kalau disingkat, nafas Allah adalah Roh Kudus kebenaran. Dan Roh Kudus kebenaran inilah, dia yang mengarang, dia yang menulis, dia yang menafsir firman yang keluar dari mulut Allah yang kita terima berupa rema, hikmat, pewahyuan, terang, dan wajah Kristus, dan pengenalan akan Allah. Itu semua. Ya, itu singkatnya. Oke? Kita masuk lebih lanjut. Jadi nafas Allah adalah roh kebenaran sebagai pengarang Alkitab. Ya, oke. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17. 2 Timotius 3, 15 sampai 17. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Kitab suci yang dapat memberi hikmat, ya, kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Hikmat itu nanti menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Oleh iman. Jadi semua yang mengerjakan iman. Oleh iman itu kita menerima hikmat. Dan hikmat itu nanti kita lakukan setiap hari. Itu namanya berbuah. Dan itulah yang menuntun kita kepada keselamatan. Ya. Oke. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ditafsirkan. Ya, oleh Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, memang bermanfaat untuk mengajar. Hikmat itu tadi, menuntun, itu diilhamkan, ditafsirkan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus. Dan itu bermanfaat mengajar kita. Ya, kalau kita nggak diajar oleh Roh Kudus, sudah pasti binasa semua. Semenjak manusia hidup dalam dosa, dia terpisah dari Roh Kudus, dia dari Roh Allah, Roh Kudus, dia tidak dapat lagi supply kebenaran, dia binasa. Dan ketika Roh Kudus kebenaran masuk, mengilhamkan, memberikan tafsiran, itu kepada kita bermanfaat mengajar kita. Mengajar itu apa? Menyatakan kesalahan kita. Waktu kita diajar, waktu kebenaran itu kita terima, itu otomatis yang salah terkuak. Karena kebenaran itu untuk merubah yang salah jadi benar. Jadi waktu kebenaran itu kita terima, otomatis yang salah itu terekspos keluar yang di otak kita itu. Dan itulah nanti yang digantikan oleh kebenaran. Dan itu namanya pertobatan. Dan pertobatan tidak bisa dihasilkan dari manusia sendiri. Dari Roh Kudus yang menuntun melalui pengajarannya. Dan itu nanti perubahan pola pikir di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan.
memperbaiki yang salah sudah dibenarkan oleh kebenaran. Jadi kelakuan kita itu berubah. Ini semua Roh Kudus. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, memperbaiki kelakuan. Targetnya adalah perbuatan kita. Diperbaiki, yaitu berbuah. Dan ini ya namanya mendidik orang. Jadi kita itu sedang dididik. Itu urut-urutannya tadi. Di dalam kebenaran. Kebenaran oleh apa? Oleh iman. Makanya di luar iman tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang bertobat, orang mau memperbaiki kelakuan tidak bisa datang dari dirinya sendiri. Harus oleh kebenaran, oleh iman. Baru hikmat itu datang. Hikmat itu yang menuntun kita kepada keselamatan. Dan isinya hikmat itu harus diajarkan, diilhamkan oleh Roh Kudus, ditafsirkan oleh Roh Kudus, diajarkan ke kita, baru itu terekspos kebenarannya, kita terima, maka kesalahannya keluar dan digantikan kebenaran dan mengakibatkannya perbuatan kita berubah. Itu namanya pertobatan, iman dengan perbuatan. Iman menghasilkan perbuatan. Itu ya. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Manusia kepunyaan Allah itu yang sudah terima lahir baru itu kita kepunyaan Allah. Diperlengkapi. Itu tadi perlengkapannya. Roh Kudus itu, nafas Allah, roh kebenaran. Itulah perlengkapannya. Untuk perbuatan baik, melakukan kehendak Tuhan itu perbuatan baik. Jadi yang dulu salah, memperbaiki kelakuannya. Dari yang tadi ayat 15 dan 16. Sehingga kita yang perbuatannya berdosa menjadi perbuatan baik. Yaitu keserupaan kita dengan Tuhan. Ya, jadi inspirasi itu dihembuskan oleh Allah keluar, ya. Inspirasi berasal dari kata-kata Yunani theopneustos. Ini namanya theopneustos, ya. Artinya kalau pneu itu bernapas, pneuma itu roh, pneutos itu dihembuskan. Jadi maksudnya inspirasi adalah hembusan nafas dari Allah. Itu asal kata-kata inspirasi. Aslinya begitu, asalnya itu. Jadi kalau kita dapat inspirasi, itu berarti kita dapat hembusan nafas Allah. Jadi kita dapat rema, hikmat, pewahyuan, dan kehendaknya. Itu satu paket. Dan itulah yang Roh Kudus menafsirkan, mendidik kita. Ya. Persis singkatannya ayatnya di Yosua 1 ayat 8. Memperkatakan dan merenungkan firman itu supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Kan sama. Ya, dan itu nafas Allah Roh Kudus, roh kebenaran itu bekerja seperti itu di dalam diri orang-orang percaya. Ya, dia yang menginsafkan dunia. Oke, nah sekarang kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. 21. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini jelas nih ya. Ini peneguhan bahwa kitab suci itu pengarangnya itu Roh Kudus melalui orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, tidak boleh menurut kehendak sendiri.
Seperti tadi diomong, yang nafsirkan harus Roh Kudus. Ya. Dan itu ditulis di ayat 21b-nya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dorongan Roh Kudus. Ya, kayak kita sering ya, kadang kita itu kok sepertinya didorong untuk melakukan sesuatu di dalam hati kita. Nah, itu bisa itu Roh Kudus. Salah satu cara kerja Roh Kudus dorongan itu. Jadi dorongan untuk melakukan atau dorongan untuk tidak melakukan, mencegah kalau itu tidak baik. Ya. Nah, kitab suci, Alkitab itu yang kita pegang belajar itu adalah tulisan daripada orang-orang kudus waktu awal, kesaksian hidup Tuhan Yesus dia tuliskan, dan itu sudah mengandung tulisannya dia, penafsiran yang dari Roh Kudus ke dia terus ditulis. Jadi bukan dari manusianya sendiri pribadi, rasul-rasul itu nulis, bukan. Itu semuanya adalah oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa, kita tidak intim sama Tuhan, tidak intim sama Roh Kudus, tidak bisa. Tidak ada yang bisa dipakai dari hidup kita tanpa Roh Kudus, tanpa nafas Allah itu. Oke? Oke? 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi, kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Jadi kita sudah dipilih dan diselamatkan dalam, nah ini, Roh yang menguduskan kamu. Nah ini Roh Kudus. Jadi waktu kita pilih, diselamatkan, kita itu dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya, kita dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh nafas Allah. Dikuduskan di sini artinya kita dipisahkan. Kita diselamatkan, dipisahkan dari dunia. Ya, dikuduskan. Nah, pengudusannya itu oleh Roh Kudus dalam kebenaran yang kamu percayai. Harus kita dengar dulu kebenaran. Terus harus kita percaya. Baru apa yang kita percayai, kebenaran yang keluar dari mulut Allah itu material iman, yang kita percayai, kita mengerti, baru kita masuk di dalam pengudusan Tuhan. Jadi tidak bisa kebenaran kita nggak percaya, nggak ngerti, nggak bisa. Dan kebenaran tadi, toh yang membuat kita mengerti itu adalah ajaran dari Roh Kudus. Jadi ketika kita mengerti kebenaran, kita percaya dulu terus kita mengerti melalui ajaran Roh Kudus. Dan di sanalah hidup kita itu dikuduskan, terpisah daripada dunia. Maksudnya seperti itu. Dan itulah yang namanya keselamatan. Jadi tidak bisa kalau ngomong selamat tapi tidak mengerti, tidak percaya kebenaran oleh Roh Kudus tadi. Tidak bisa. Ya, jadi kebenaran yang kamu percayai. Kalau percayai berarti ngerti dong. Kalau nggak ngerti apa yang mau dipercaya? Dan ini sudah berupa kebenaran. Kebenaran artinya yang keluar dari mulut Tuhan. Dan itu adalah nafas Allah. Kalau itu nafas Allah, itu firman berkalimat. Ketika Roh Kudus kita terima firman berkalimat, perkataan Tuhan, dan Roh Kudus mengajarkan, kita percayai karena kita mengerti. Dan itu yang namanya terus kita itu
dikuduskan, diselamatkan gitu ya. Itu iman. Oke. Kita lanjut. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nih, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Firman kebenaran itu Injil keselamatanmu, keselamatan kita. Nggak dengar, nggak percaya, ya nggak selamat. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Dia, di dalam Allah, di dalam Tuhan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai itu termeteraikan dalam hidup kita waktu kita mendengar firman kebenaran Allah, waktu kita mendengar, menerima nafas Allah itu. Terus kita percaya karena kita mengerti, dan oleh pengertian itu yang di dalamnya perkataan Allah itu mengandung Roh Kudus tadi masuk di dalam kita, itu sebagai materai. Itu sah. Jadi percaya. Nah itu materai. Materai Roh Kudus itu. Kalau sampai kita bisa mengerti dan percaya, itu resmi, sah. Hidup kita, di dalam kita termeterai, dan Roh Kudus itu yang menjadi materai. Oleh yang kita mengerti, yang kita percayai. Ya, kata-katanya saya rada sulit ini menerangkannya ya. Semoga teman-teman bisa mencerna nanti ya, atau didengar ulang. Nah, sekarang masuk di dalam penyembahan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Nah ini, roh itu tadi berbicara Roh Kudus. Kebenaran itu berfirman, kata-kata yang berkalimat tadi. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran adalah menyembah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita taat melakukan semua perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu roh yang ada kalimatnya, kalimat dan roh menyatu itu, yang kita terima, kita taat melakukan, itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ingat, roh dan kebenaran adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, roti hidup. Manusia tidak bisa hidup dari roti yang jasmani tok. Harus dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Itu ibadah sejati. Ya. Di Roma 12 ayat 1-2, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, ibadahmu yang sejati. Ya toh? Jangan menjadi serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, pembaruan budimu itu akibat dari roh dan kebenaran yang kita terima, nafas Allah itu. Baru setelah pembaruan budi, perbuatan kita berubah. Nah, itu persembahan tubuh yang hidup, yang kudus. Oke? Nah, Yohanes 4 ayat 3, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sudah tiba sekarang, ini waktunya sekarang, waktunya Tuhan Yesus yang kemarin datang. Tuhan Yesus disalibkan, hubungan manusia dengan Allah itu sudah didamaikan. Nah ini, baru kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Perjanjian lama tidak sesempurna seperti perjanjian baru yang dikatakan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Penyembah benar adalah taat dengan perkataan Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang yang terakhir.
Roh Kudus sebagai penghibur. Ini penutup ya. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita fokus kepada penghibur, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Ini Yohanes 14, 26. Selanjutnya ada lagi Yohanes 15 ayat 26. Penghibur juga. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Oke. Ini saya tertarik dengan roh penghibur. Roh Kudus penghibur. Berarti yang lagi menghibur. Tadi mengajar, tetapi di sini menghibur. Cuman aneh saya baca di kedua ayat ini. Ini penghibur kok kata-katanya nggak ada apa, menghiburkan apa gitu loh ya. Supaya kita sukacita terhibur. Kok nggak ada? Jadi ini tuntunannya di sini ditulis Roh Kudus penghibur diutus Bapa, dia mengajarkan segala sesuatu. Berarti penghiburan anak-anak Tuhan itu ajarannya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus memberikan firman, mengajarkan kita dapat rema hikmat pewahyuan. Itu yang dimaksud penghiburan. Ya, Yohanes 15:26. Penghibur kudus datang kepadaku, roh kebenaran. Waktu dia datang menghibur itu berupa roh kebenaran. Yang tadi sudah diuraikan di atas. Dia ngajarin yang berupa bersaksi tentang aku. Pengajaran itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Rupanya itu penghiburan. Jadi makanya waktu kita dapat rema hikmat pewahyuan, kita ada sukacita di roh kita. Daging selalu berlawanan. Penghiburan daging itu selalu hal-hal material duniawi. Dan itu yang menyesatkan. Membawa kita kepada penyembahan-penyembahan duniawi. Membawa kita menjauh dari Tuhan. Masuk kepada penyembahan mamon. Karena mamon nanti yang akan terus mensupport kedagingan kita kepada keduniawian, senangnya, hiburannya. Nah, tapi Roh Kudus beda. Roh Kudus memberikan penghiburan. Penghiburannya itu pengajaran firman. Saya jadi ingat, kalau lagi susah, butuh jawaban, butuh langkah-langkah, Tuhan mesti gimana gitu ya. Nah, kalau Tuhan ngomong, terus Tuhan ajarkan, terus kita dapat sesuatu, itu senang sekali kita. Bahkan kadang bisa meneteskan air mata kalau dapat rema-rema pewahyuan yang bagus, jawaban-jawaban doa gitu ya. Itu kan luar biasa. Ya, itu penghiburan. Hati-hati teman-teman ya. Soal penghiburan. Jadi kita harus semakin mengarah sukacita itu harus ke arah pengenalan akan Tuhan. Oleh iman itu harus. Kita harus mengikis sukacita kita yang keduniawian itu, yang di belakangnya itu oknumnya kedagingan semua, hedonisme semuanya itu. Jadi kita terjebak memburu mamon, akhirnya menyembah mamon, meninggalkan Tuhan. Ya oke, kita lihat yang terakhir, Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah ini yang paling susah. Tuhan suruh ngomong bersukacitalah senantiasa. Selalu, setiap hari, dalam semua keadaan bersukacitalah. Bahkan di dalam satu ayat ditegaskan sampai kata-kata sukacita muncul 2 kali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Diulang lagi, ditegaskan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Waduh, ini sangat susah. Sukacita kita itu terus terang sekarang itu masih bergantung banyak pada hal-hal material. Tetapi di sini ditulis,
Bukan sukacita hal-hal material duniawi. Di sini ditulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan benar-benar semua sukacitanya hal-hal duniawi yang bikin membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Sukacita itu perlu alasan. Nggak mungkin kalau nggak ada alasan terus kita bisa sukacita, nggak mungkin. Orang kadang keadaan enak pun kita nggak bisa sukacita kok. Ya, keadaan susah kita sulit sukacita. Tapi tetap firman Tuhan ngomong, sukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi gak peduli keadaan apa, sukacita dalam Tuhan. Ini sulit. Dan inilah yang merujuk kepada pribadi Roh Kudus penghibur. Jadi di dalam gak enak pun, Roh Kudus ngasih penghiburannya, ngasih firman kepada kita supaya kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan kalau nggak intim sama Tuhan, nggak ada penghiburan dari Roh Kudus, ini adalah berat sekali, terutama di masa-masa akhir zaman ujung sekarang ini. Tekanan semakin banyak dan lain-lain, keadaan dunia tidak menjadi lebih bagus. Itu ya, semakin sulit bersukacita. Kita terjebak di dalam penghiburan yang palsu, penghiburan yang duniawi, yang harta, yang hedon. Padahal semua kalau dikejar, Tuhan ngomong, ada seorang kaya bangun lumbungnya terus, Tuhan ngomong kamu bodoh. Kalau hari ini kamu ambil bawa pulang terus hartamu nggak ikut. Ya. Nah, jadi sekali lagi Roh Kudus penghibur, ajarannya, firman remah hikmat itu penting sekali untuk kita bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Di sini tidak ngomong keadaannya enak. Pokoknya Tuhan ngomong bisa dan kita diperlengkapi, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Dan kalau Tuhan ngomong ini tidak main-main ya. Dan semua perkataan Tuhan yang diajarkan, Tuhan tidak pernah meleset. Dan semua tergenapi. Semua apa yang Tuhan suruhkan itu akan berhasil. Tadi udah diomong di atas. Ya. Jadi, nafas Allah, kita balik lagi ya sebagai penutup. Selain untuk pengajaran, untuk penghidupan, dan di pembahasan terakhir ini, itu sebagai penghibur kita. Karena kalau kita salah hibur, kedagingan yang dihibur terus, ini kita pun bisa terhilang. Jadi penghiburan kita juga harus benar. Kita meletakkannya dengan benar. Jadi keadaan susah, kita balik kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bersukacita senantiasa dalam Engkau. Tapi sekarang aku lagi susah, nggak bisa Tuhan. Berdoa minta Tuhan. Nanti Roh Kudus penghibur itu bereaksi di dalam kita. Dia akan memberikan penghiburan-penghiburannya yang membuat kita terhibur dan bisa bersukacita dalam keadaan yang tidak enak. Ya, ini sesi awal daripada PH. Kemungkinan ada sekitar 3 atau 4 sesi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus luar biasa. Amin.